Han Sanjian datang ke kota Daro, yang merupakan berita bagus bagi Tuan Kota Daro. Masalah terbesarnya di kota Daro adalah kekuatannya. Kekuatannya terlalu lemah untuk melawan Saror. Sekarang dengan bantuan Han Sanjian, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Saror di kota Daro. Faktanya, Han Sanjian sendiri tidak memiliki banyak perlawanan terhadap masalah ini. Yang terpenting adalah dia dan Salol tidak menghadapinya. Ketika dia bepergian di tahun-tahun awal, dia datang ke kota Daro. Saat itu, dia masih muda dan sembrono, dan dia berkonfrontasi dengan Salor. Dan hasil dari konfrontasi itu adalah dia gagal total. Tentu saja, itu bukan kegagalan pertempuran frontal, tetapi serangan mendadak. Ini juga menjadi rintangan yang telah dijatuhkan Han Sanjian, tetapi masih belum bisa mengatasinya. Baru kemudian ketika Han Sanjian memiliki kekuatan untuk menekan Salor, dia sudah terkenal, dan di dunia ini, dia harus sedikit malu. Oleh karena itu, masalah ini telah disembunyikan sampai sekarang, tetapi hari ini, karena Tuan Kota Daro secara pribadi mengundangnya, perseteruan lama di masa lalu dapat diselesaikan, dan itu dapat dibenarkan. Hal yang bagus, bagaimana dia bisa melepaskannya, bahkan jika tidak ada manfaatnya, dia pasti orang pertama yang bergegas. Dalam undangan hangat Tuan Kota Daro, Han Sanjian tidak ragu-ragu, tetapi bertanya langsung. Apakah Saror tahu bahwa Tuan Kota Daro akan berurusan dengannya sekarang? Tuan Kota Daro berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan curiga. Seharusnya tidak. Staf yang aku atur semuanya adalah teman dekat, jadi jangan khawatir tentang itu. Tapi Salol punya banyak eyeliner di kota. Seharusnya dia sudah tahu tentang kedatanganmu, tapi itu tidak masalah. Karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa maksud Lord Guangzhou kali ini adalah bahwa saya telah memutuskan untuk memecahkan bahaya tersembunyi dari mencukur daging dan menggali tulang. Kata-kata Tuan Kota Daro nyaring dan kuat, dan setiap kata membawa beban yang tak tertahankan. Pengaruh Salor di kota Daro tidak kecil sama sekali, bahkan jika itu adalah raksasa. Itu tidak terlalu banyak. Kota Daro dan Salor telah lama menjadi dua individu yang terkait erat, dan bahkan dia, penguasa kota, tidak sepenting Salor bagi kota Daro. Tapi sekarang, di bawah instruksi Zhao Wuling, penguasa kota Daro akhirnya memutuskan untuk membasmi bahaya Saror. Justru karena Salor tahu pentingnya bagi kota Daro sehingga dia berani menjadi sombong di depan Tuan Kota Daro. Tetapi pada saat yang sama, justru karena dia sangat penting sehingga dia tidak akan menyadari bahwa hanya dalam satu hari, Tuan Kota Daro telah memutuskan untuk membasminya. Karena manfaat yang bisa dibawa oleh Cloud Soul jauh melebihi manfaat yang bisa dibawa oleh Salor. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh Tuan Kota Daro, dan Salor dapat melihatnya pada awalnya. Tetapi dia harus menganggapnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan statusnya, dan dia tidak menyangka bahwa Tuan Kota Daro yang selalu baik akan menjadi nyata. Bunuh dia. Han Sanjian mengangguk dan membuat rencana di benaknya sebelum berbicara. Itulah masalahnya. Kenapa kamu tidak meminta Raja Kota Daro untuk memancing Sarol keluar? Orang ini juga merupakan kekuatan tingkat satria. Jika aku bertarung dengannya di Kota Daro, pasti akan menyebabkan banyak perubahan. Terutama di awan tanah konfrontasi di atas sangat mungkin menyebabkan krisis, yang sangat tidak menguntungkan bagi Kota Daro. Karena ini adalah dorongan Lord of Light di belakangnya, maka dengan temperamennya, dia tidak akan pernah ingin melihat adegan kehidupan hancur. Tuan Kota Daro juga memiliki ekspresi emosi. Ya, Lord Light berbeda. Dia berbeda dari semua orang di dunia ini. Meskipun terkadang aku berpikir bahwa Lord Light sangat kejam, status dan kekuatannya saat ini pasti akan lebih tinggi. Han Sanjian hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Pemahaman City Lord Daro tentang Lord of Light jelas terlalu dangkal. Sebagai orang yang diam-diam telah terinfeksi oleh Lord of Light, Han Sanjian juga tahu berapa banyak orang di kota terapung tempat dia berada telah disukai oleh Lord of Light, dan apa yang akan terjadi ketika orang-orang ini tumbuh dewasa. Melihat ekspresi menyesal dari Tuan Kota Daro, Han Sanjian berdeham sebelum berbicara. Itu terlalu buruk. Apakah Lord Daro pernah mendengar ajaran kuil Lord of Light? Selama ada cahaya di hati seseorang, semua orang bisa menjadi cahaya. Lord of Light tidak pernah membutuhkan kecemerlangan yang menyilaukan dari seseorang. Untuk membuat kita semua bisa menjadi bagian dari cahaya yang menyilaukan itu, dan biarkan orang percaya melakukan apa yang mereka inginkan. Apa yang ingin Anda lakukan? Tuan Kota Daro sedikit terkejut, memikirkan makna mendalam di balik kalimat ini. Ada perasaan yang tidak dapat dia pahami. Tetapi samar-samar dia bisa merasakan bahwa di balik kalimat ini, ada misteri yang tak terbatas. Tampaknya selama Anda memahami makna yang mendalam di sini, Anda dapat dibebaskan dari dunia yang bergejolak ini. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan makna yang dalam dari kalimat ini. Masih ada hal-hal penting untuk didiskusikan sekarang. Tuan Kota Daro tidak membuang waktu untuk hal-hal sepele ini, dan diam-diam menuliskan kata-kata ini sebelum melihat Han Sanjian. Terima kasih untuk penunjuknya. Kalau begitu Salor pada dasarnya licik. Jika dia ingin menipunya, itu akan sulit.
Han Sanjian menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak, ini sangat sederhana. Hanya perlu kamu membantuku menghubungi seseorang. Orang ini telah mengintai Saror untuk waktu yang lama, hanya untuk dapat membalas kematian keluarga. Sekarang adalah hari eksekusi Saror. Bagaimana mungkin dia tanpa bantuannya? Untuk mengatakan bahwa saya memiliki perselisihan dengan Salol saat itu dan dapat melarikan diri dari situasi putus asa. Terima kasih kepada orang yang menyebarkan berita ini untuk saya. Jika tidak, hidup kecil saya akan berakhir pada saat itu. Wajah Tuan Kota Darrow penuh kejutan. WHO. Han Sanjian diam-diam mentransmisikan suaranya. Orang ini adalah kamar Saror saat ini, Elizera. Di ruang sunyi, Saror yang sibuk sepanjang hari. Untuk dapat melindungi dirinya dari keterkejutan ini, dia telah memeras otaknya untuk melindungi kepentingannya sendiri. Setelah hari yang sibuk, Salol kelelahan. Apalagi setelah melihat sumber daya di tangannya berkurang sedikit demi sedikit, dan dia sudah terlentang hanya dalam 1 hari, Salor semakin marah. Sebuah teguran. Sekelompok sampah ini. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergabung untuk berurusan dengan penguasa cahaya. Pengecut. Benar-benar pengecut. Salol, yang sedang marah besar, menghancurkan meja dengan pukulan keras. Seseorang di pintu mendengar gerakan itu dan masuk dengan hormat dengan bak mandi air panas. Tuan, mengapa kamu begitu marah hari ini? Mengatakan itu, Elizera meletakkan baskom air di kaki Salol, lalu bangkit dan membersihkan pecahan meja yang pecah. Hanya saja dalam prosesnya, dia telah melihat sebagian kebenaran dari potongan kertas yang pecah.